Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita semua bisa kembali berkumpul dalam program pelatihan Sekejap Hafal Quran. Untuk sesi kita belajar untuk mengetahui dan memahami serta mentadabburi zikir-zikir, beberapa zikir-zikir yang Masya Allah diajarkan oleh teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi alaihi Wasallam, wasallam. yang semestinya kita jaga ya setiap pagi, demikian pula setiap petang. Tatkala kita menjaganya, semoga Allah pun menjaga kita dalam kehidupan kita di dunia ini, dan tentu yang paling utama nanti di akhirat kelak. Bapak Ibu, seperti biasa, di awal pertemuan ingatkan semua kita untuk berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa eh, memberikan tambahan ilmu Al-Quran kepada semua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma. Rabbana zidna ilma. Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Allahumma allimna al-Quran wa faqihna fid din. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ajarkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Berikanlah pemahaman yang baik kepada kami akan agamamu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami sebagai ahlul Quran, pecinta Al-Quran sejati. Allahumma yassir lana tadabbur kitabik. Oh ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kemudahan kepada kami untuk mentadaburi kitabmu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana al-amala bi kitabik wa da'wata ila kitabik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kemudahan kepada kami untuk mengamalkan kitabmu dan mendakwakan kitabmu birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, paham Al-Quran. Mudah Ya, insya insya Allah. Allah. Masya Insya Allah. Allah. Ibu Nida sudah masuk ya. Ibu Sudah, Silviani, Ustaz. Ibu Emma, Alhamdulillah. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustaz. Ya Ibu, Ibu Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Alhamdulillah dengan izin Allah ya. Kita sudah menyampaikan bahwasanya betapa pentingnya seorang itu menjaga ya. Menjaga zikir-zikir pagi dan petang. Itu jumlahnya sangat banyak ya, sangat banyak ya. Tapi paling minimal ada berapa zikir-zikir yang bisa eh, kita kuasai dengan bagus. Targetnya adalah sampai sampai bisa menghafalkannya. Ya. Tapi menghafalkannya dengan penuh pemahaman, menghafalkannya dengan penuh penghayatan, penghayatan. Kenapa? Karena ini ada sesuatu yang Masya Allah Allah ajarkan lewat Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ketika seorang itu praktekkan menjadi bekal dunia, namun yang paling utama bekal untuk di akhirat kelak. Bekal agar bisa berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang mengesankan di surganya, bukan perjumpaan yang mengenaskan di neraka. Makanya kalau kita baca itu Bu,
surat apa? Al-Kahfi yang ditekankan baca setiap hari Jumat itu. Itu ujungnya ada ayat. Faman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ya, eh, apa? Eh, falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih abada. Faman kana yarju liqa'a rabbih wal yaumal akhir. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, perjumpaan yang baik, maka falyamal amalan salihah. Maka hendaklah mereka itu beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan mereka itu tidak syirik kepada Tuhannya. Kata ulama kita, ini ayat menunjukkan dua hal penting yang semestinya ada dalam ibadah seseorang, dalam aktivitas seseorang. Yang pertama kata Allah, falyamal amalan solihah. Hendaklah dia itu beramal soleh. Apa tuh ukurannya itu? Ketika dia datang dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu amal soleh itu. Lalu dipraktekkan, lalu diamalkan. Maka pasti ya dia menjadi amal yang soleh, bukan amal yang salah. Itu udah pasti toh. Ya. Oh, baca buku hadis Nabi, ya. Ulama sebutkan Nabi itu setiap pagi sore berkata ini, Nabi itu begini, Nabi itu begitu. Dia pelajari mananya, dia paham, lalu kemudian dia berkomitmen untuk mengamalkannya. Maka dia mengamalkan orang yang menjadi teladannya. Dia mengamalkan orang yang sangat Allah cintai. Maka semoga dengan pengamalan itu dia bisa dikumpulkan bersama orang yang dia cintai tersebut. Almar'u ala dini khalili, kata Nabi. Seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Nah, ini pertama. Yang kedua adalah wala yusyrik, dan dia tidak syirik bi ibadatihi rabbihi ahada. Tatkala beribadah kepada Allah dengan sesuatu pun. Ini menunjukkan pentingnya keikhlasan dalam setiap amalan kita. Jadi eh, agar kita bisa beramal yang soleh, ya, maka kita harus belajar, memang harus belajar sampai kita benar-benar bisa memastikan, oh ini, masya Allah, betul-betul ada teksnya itu datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini gampang, insya Allah bisa dilacak ya. Sama sekarang ini orang paling gampang melacak. Ini benar-benar benar dari Nabi enggak? Kenapa? Masya Allah. Orang masuk internet ya, ketik sebuah perkataan ya, itu bisa ketahuan. Oh ini ada hadisnya ternyata. Ya, hadisnya ini sahih, benar. Itu dengan mudah bisa kedapatan, didapatkan. Karena itulah dengan begitu banyak ini kemudahan, kita harapkan benar-benar memudahkan kita untuk bisa menguasai apa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Tentu beda ya, antara seorang itu membaca sesuatu tapi dia nggak hafal, dengan orang-orang yang membaca sesuatu tapi dia hafal itu. Hafal karena berikhtiar untuk menghafalkannya. Apatah lagi nih, zikir-zikir yang apa yang sifatnya rutinitas kan, setiap hari dibaca, bahkan berulang-ulang kali dibaca. Ada yang setiap hari sampai 5 kali dibaca, ya kan? Kayak apa? Zikir setelah sholat. Ada yang pagi dan petang, ada yang tiap malam. Kayaknya sekalian, eh, ini di antara alasan mengapa di level yang ketujuh ini memang kita melihat ya kalau secara ilmuwan itu sudah cukup banyak, ya. Tapi kita ingin hal yang baru, yang mungkin bagi sebagian orang itu mungkin eh, bahkan belum pernah mendengarkan sama sekali. Oh ternyata begini hadisnya itu. Oh ternyata begini ada praktek Nabi setiap harinya. Ketika kita belajar, maka kita berharap ada muncul kecintaan yang sejati, ya. Kepada siapa? Kepada orang yang kita cintai. Alhamdulillah sudah ada beberapa zikir ya yang kita ajarkan, dan pekan lalu kita mengajarkan dua, ya. Mengajarkan dua zikir yang kita harapkan bisa dibaca rutin setiap pagi, demikian pula setiap petang. Dan saya sempat minta ya, ayo siapa yang mau menghafal pekan ini, dan pekan ini kita mau dengarkan, ya. Dengarkan
Siapa yang mau coba menyetorkan hafalan zikirnya ini? Ada dua kan? Apa yang pertama itu? Allahumma Tarobi. Allahumma alimal ghaibi wa syahadah. Oh, Benar ya? Itu pertama. Allahumma alimal ghaibi wa syahadah. Yang kedua itu Fatiras samawati wal arba ya kulli hayyu ya syai'in malika. qayyum ya. Yang kedua. Benar ya? Yang ke Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya, betul. Jadi dua ya. Oke. Kita mau dengarkan ini. Ini Bu, itu kalau zikir itu kalau zikir Bu, itu Bapak benar-benar harus dipastikan apa? Panjang pendeknya kan, dipastikan harokatnya, ya, dipastikan caranya mengucapkannya, ya, bagaimana berhentinya. Karena apa? Ini kan eh zikir ini, ya, jangan sampai salah baca, ya salah baca. Kalau salah baca Bu, dua kemungkinannya itu. Kalau salah baca, pertama apa? Kemungkinannya orang nggak ngerti maksudnya apa ini, ya, iya, nggak ngerti itu. Yang kedua apa? Bisa merubah makna. Terus belajar kan? Ada fa'alta jadi fa'altu, kan? Fa'alta jadi fa'altu. Aku telah mengerjakan menjadi kamu menjadi aku. Kayak zikir mastata'tu bilangnya mastata'ta. Ah, itu udah berubah itu kan? Apa yang kau sanggupi jadi kamu kamu sanggupi ya Allah. Udah berubah. Makanya di sini Bu, Bapak sekalian, kami ingatkan belajarnya itu perhatikan ya lafaznya itu, ya lafaznya itu semoga bisa diingat. Oke, kita contohkan ya pekan lalu. Ayo siapa yang mau coba? Yang zikirnya Pak, Allahumma ahlimal ghaibi wa syahadah. Saya boleh Ustaz. Yo Ibu Nida, yo Masya Allah. Allahumma alimal ghaibi wa syahadati fatiras samawati wal ard. Rabba kulli syai'in malika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Dibaca Bu, jelas. Wa malikah. Wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa anta. A'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Wa an aktarifa ala nafsin su'an au ajurahu ila muslim. Wa an aktarifah. Ala nafsi Ya, ala su'an nafsi. au Bukan nafsin ya. Ala nafsi. nafsi. Panjang. Nafsi diriku. Ya kan? Ya. Wa an aktarifa ala nafsi su'an au ajurahu ila muslim. Itu udah mantap. Masya Allah. Coba diterjemahkan. Allahumma alimal ghaibi wa syahadah. Ya. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fatiras samawati wal ard. Ya Allah, Engkau pencipta langit dan bumi. Romba kulli syai'in wa malika. Rob atas segala sesuatu yang merajainya Dan merajainya. Kan? Ashhadu an la ilaha illa ant. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. A'udzu bika min syarri nafsi. Aku berlindung dari keburukan diriku. Kurang. A'udzu bika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku atau keburukan diriku. Wa min syarri syaitani wa syirki. Dan keburukan dari syaitan dan sekutunya. Dan kesyirikannya lebih cocok. Dan kesyirikannya. Ya. Oke. Wa syirki. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an. Wa an aktarifa. Dan ajakan Aqtarifa ala nafsi su'an. Dari berbuat kejelekan Ala nafsi atas diriku wa au ajurrahu dan ila muslim. atau mendorong kepada
seorang muslim, Ya, au ajurahu aku atau menariknya, kan? menariknya, Menariknya mendorongnya, menariknya kepada seorang berbuat kepada seorang muslim. pada muslim. Maksudnya Oke. menariknya ikut berbuat jahat gitu ya Ustaz ya. Ya. Maksudnya itu efeknya menimpa orang lain. Hmm. Jadi kita menarik itu keburukan, apa kena orang lain juga, kena orang lain. Itu maknanya. Nah, ini udah bagus ini, masya Allah, mantap Ibu. Ayo coba lagi yang mau coba, satu lagi. Saya Ustaz. Nah, coba. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabba kulli syai'in wa malikah. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'a au ajurrahu ila muslim. Ya, ini udah mantap banget ini. Alhamdulillah. Jelas ya? Alhamdulillah. Oke, Iya. sekarang zikir yang kedua. Ini yang lebih pendek ya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Oke, ayo siapa yang mau coba? Saya Ustaz. Ayo coba Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Iya, oke, mantap ya. Ayo terjemahkan. Ya Hayyu ya Qayyum Wahai Allah yang Maha Hidup, yang Maha Mengurus, birahmatika astaghith dengan wasilah rahmat-Mu ya Allah, aku meminta pertolongan. aslih li sya'ni kullah Baguskanlah untukku urusanku semuanya. wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Dan janganlah engkau wakilkan urusanku kepada diriku, walaupun hanya sekejap mata. Iya, mantap, Masya Allah. Oke, Ibu Mariani. Ustaz. Cocok ini. Ayo, satu lagi terakhir. Siapa yang mau coba? Ayo. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Nah, ini astaghith. Kata warna hitam ini. Nggak dipakai dalam Quran kan? Tapi udah belajar ilmunya kan? Astaghith A. Astaghith fiil apa? Fiil sudasi. 6 huruf kan? Astaghith asta. Ya. Berarti aku minta pertolongan. Yuk, ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Saya mau Ustaz. Coba Ibu Mah. Bismillah. Ya Hayyu Ya Qayyum. Jangan dipanjangkan. Bukan ya Hayyu. Ya Hayyu Ya Qayyum. Masih panjang itu. Nah, ya Hayyu ya. Ya Hayyu. Ya Hayyu Ya Qayyum. Kasih panjang. Terasa Masih nggak? panjang ya Ustaz. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya gitu. Ya, ya Hayyu ya Qayyum. Kalau mereka agak dipanjang suaranya yang terakhir kan? Ya Hayyu ya Qayyum. Coba. Ya Hayyu Ya Qayyum. Birahmatika aslih li. Jelas Bu. Astagi sa. Astagi. Ya Hayyu Ya Qayyum. Birahmatika astaghi
Aslih li. Mana? Tanya nggak kelihatan. As, astaghi. Astaghith. Astaghi. Astag, astagho kan? Astaghith. Itu kelihatan itu. Tanya. Birahmatika astaghi. Aslih li sa'ni kullah. Wala takilni Bilang ila wala wa- wala wala takilni. wala takilni illa nafsi tarafata ain. Nah, Ibu, ila panjang kan? Ila nafsi. Oh iya. Wala takilni ila nafsi. Wala takilni illa nafsi tarafata ain. Torfata. Jelas? Tarafata ain. Oke, coba sekali lagi. Ya Hayyu ya Qayyum. Birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أي Bu. Ya Hayyu ya Qayyum. Birahmatika astaghi. Aslih li sa'ni kullah. Wala takilni illa nafsi. Ya, bukan ila, ila panjang. Ila kepada. Illa Hah? il Kalau ila artinya udah beda itu. Kecuali ila. illa Hah? nafsi. Jangan ditasydid. Ila nafsi. Nah, Illa nafsi. Tarafata ain. oke ya. Ibu Emah hati-hati ya, jangan sampai Ya, ila. Ila kan? illa nafsi. Ila kepada qabli sebelum. Kalau illa kecuali kalau pakai tasydid. Nah, itu artinya beda banget tuh artinya. Oke, jelas ya Ibu Emah ya? Ya. Alhamdulillah. Ya, silakan diperhatikan kembali, Bu. Ah, ini saya kira cukup banyak buku zikir-zikir dan masalah ginian bisa diperhatikan teksnya lagi. Ya. Oke, hari ini Ibu Bapak, kita menambah ya satu zikir yang sangat luar biasa ini. Ya. Ini zikir termasuk yang eh, diajarkan ya oleh Nabi kita Muhammad SAW dan dianjurkan ya untuk dibaca. Ya, untuk dibaca setiap pagi dan petang. Ya. Sudah muncul di layar? Sudah Pak Ustadz. Oke. Sudah. Ya. Ini Nah, hadis ya disebutkan dalam kitab eh, Sunan Abu Dawud dan Sunan Ibnu Majah. Ya, ini saya sebutkan ini yang lapasnya yang di Sunan Ibnu Majah ya. Oke, kita perhatikan Bu zikirnya ini Bu, teksnya ya. An Jubair ibn Abi Sulaiman ibn Jubair ibn Mut'im. Ya, dari rawi hadis Jubair bin Abi Sufyan Sulaiman bin Jubair bin Mut'im. Qala dia berkata, Sami itu benar Umar. Aku ini telah mendengar Ibnu Umar, maksudnya Abdullah bin Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab. Saya mendengar Ibnu Umar ini yakul berkata, lam yakun Rasulullah SAW yada, ya. Nabi itu tidak pernah meninggalkan, ya. Yada itu artinya meninggalkan. Lam yakun tidaklah Rasulullah SAW yada'u meninggalkan. Jadi Rasul itu tidak pernah meninggalkan. Haula'id da'awat. Ya, doa-doa ini. Haula'id da'awat, doa-doa ini. Hina yumsi, ketika dia berada di waktu sore. Ya. Hina yumsi, hina ketika dia berada di waktu sore.
wahina yumsi, dan ketika dia berada di waktu subuh, di waktu pagi. Nah, apa lafaznya? Nah, ini bukan lafaznya nih. Ya. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini العفو wa والعافية dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awratihi wa amin rawati. Allahumma hfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa ayyamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu an ughtala min tahti. Ya, Oke, Bu. Kalau sebagai riwayat itu wa a'udzu bi azamatika an ughtala min tahti. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma, ini dua ya, ada yang pakai ini as'aluka, ada yang langsung itu. Allahumma as'aluka, itu dua ada riwayatnya. Kita bisa pakai salah satunya. Kalau yang lain itu yang pakai ini as'aluka. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa ayyamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an ughtala min tahti. Oke, Bu. Itu yang lafaznya, Bu, kalau di mana? Wa Kalau di ada wa a'udzu ya. bika. Nah, itu kalau lafaznya, Bu, di mana? Di Ibnu Majah ya. Ini lafaz yang di apa? Yang di Sunan Abu Dawud, ya. Sedikit beda lafaznya, ya. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ini kalau ini nggak ada ini ya. Nggak ada afwanya. Kan nggak ada afwanya. Ya kalau digabung itu ya dua. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Terus Allahumma inni as'aluka. Kalau yang tadi kan nggak ada apa? Nggak ada ininya. Nah, kalau ini ada ininya nih. Dan ini yang lazim dipakai nih. Ya, kalau dalam buku-buku zikir. Allahumma inni as'alukal As'alukal afwa wal afiyah. afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur. Ini ada dua lafaznya, Bu, ya. Ada yang aurati pakai tunggal, ada juga yang aurati, dan ini yang banyak dipakai di buku zikir sebutan, ya. Pakai jamak. Aurati wa amin rawati wa amin rawati. Allahumma hfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an ughtala min tahti. Ada a'udzu bika Ustaz. Ya, wa a'udzu. Sebenarnya Bika. ini itu lafaznya buat dua macam, ya. Ada yang begini Oh. lafaznya kalau dia apa di Abu Dawud, apa di Abu Dawud. Nah, kalau yang ini nih, ya. Nah, ini kan, Bu, wa a'udzu bika. Kalau ini dia apa dibunyinya nggak ada apa? Nggak ada bi azomatika.
Kan Bu? Ini yang saya ketemu lafaznya ini. Ah, karena dua riwayat yang berbeda, itu ulama kadang digabungkan itu. Gabungkan apa? Menjadi lengkap kayak tadi itu. Kayak yang saya sebutkan. Paham ya? Nah, kalau yang pertama ini nih, yang warna merah ini Bu, ini lafaznya di mana? Lafaz di teksnya Sunan Abi Dawud. Sunan Abu Dawud. Ya, bunyinya begini nih. Allahumma ini as'alukal afiyata. Nggak pakai al-afwah. Ya. Kalau yang di Ibnu Majah, dia pakai apa? Dua itu. Ya, sebagian riwayat pakai sebagian cetakan menggunakan dua, al afwa wal afiyata. Dan itu buku zikir tetap sebutkan dua. Ya, Eh, Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Oke. Terus Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Kenapa? Terus Allahumma stur. Ini ada dua nih. Ada aurati, ada yang bilang aurati. Ya. Tapi yang orang di buku itu rata pakai jamak, ya. Aurati, ya. Nah, kita artinya pakai aurati aja ya, yang jamak. Jadi Allahumma stur aurati wa amin rawati. Sudah? Kemudian Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa ayyamini wa an shimali wa min fawqi. Oke. Terus wa a'udzu. Sudah, Pak? Sebentar ya. Wa a'udzu kan? Nah, ada bikanya di mana? Dari riwayat Ibnu Majah. Nah, ini nih. Ya, wa a'udzu bika. Jadi Ibnu Majah nih. Ya. Yang ini nggak pakai apa? An ugtala. Jadi kalau digabung jadi wa a'udzu bika bi azomatika. Wa a'udzu bika bi azomatika. Atau kalau mau langsung begini pun nggak apa-apa nih. Wa a'udzu bi azomatika an ugtala min tahti. Dan rata-rata buku zikir itu kalau yang apa yang ada itu dia langsung begini aja nih. Dia langsung begini. Wa a'udzu bi azomatika an ugtala min tahti. Nah, misalnya buku zikirnya apa? Syekh Said Al-Qahtani dalam Hisnul Muslim, dia pakai yang begini nih. Berarti dia pakai riwayatnya Abu Daud secara teksnya. Gitu ya. Nah, saya coba bacakan yang lengkap ya, yang saya pernah praktekkan ya dari gabungan dua riwayat ini. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ali wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an utala min tahti. Sekarang mana Ibu ya? Allahumma ya Allah. Kita bayangkan maknanya Bu, kita hadirkan maknanya. Allahumma ya Allah, inni as'aluka. Sesungguhnya aku meminta kepadamu. Tambahkan ya. Al-afwa wal afiyata. Al-afwa itu afwan. Jadi ampunan. Maaf. Ampunan, maaf, dan keselamatan. Fid dunya wal akhirah. Ini afiyah bisa dua ya. Bisa bermakna kesehatan, bisa bermakna keselamatan. Ya. Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah,
Sesungguhnya aku meminta kepada engkau al-afwa wal afiyata, maaf, pengampunan dan keselamatan pada dini agamaku, wa dunyaya dan duniaku, wa ahli dan keluargaku, wa mali dan hartaku. Allahumma astur aurati. Allahumma ya Allah, Allahumma astur, tutuplah aurati, aurat-auratku, aurat-auratku, wa amin rawati, dan amin aman, berikanlah keamanan kepadaku. Rawati dari rasa takutku. Rawati dari rasa takutku. Ini jamak ini. Rawati dari rasa takut. Allahumma hfazni. Ya Allah, jagalah aku. Dari mana? Min baini yadayya. Kan dari di antara kedua tanganku. Maksudnya apa? Dari depan. Yang akan terjadi. Dari depanku. Kan? Dari di antara dua tanganku. Maksudnya dari arah depanku. Wa min khalfi, dan dari belakangku. Wa yamini, dan dari bagian kananku, sebelah kananku. Wa an shimali, dan dari sebelah kiriku. Wa min fauqi, fauqa, dan dari atasku. Dan dari atasku. Wa a'udzu, dan aku berlindung. Bi'azomatika, dengan kebesaranmu. Dari kata azim, ya azim. Ini sifatnya apa? Azomah. Bi'azomatika, dengan wasilah keagunganmu. An ugtala, dari, ya, dari bahwasanya kan, dari ugtala, aku disambar. Aku disambar atau aku dibenamkan, ya. Min tahti, dari bagian bawahku. Tahti kan dari bagian bawahku. Bapak Ibu yang muliakan, Masya Allah. Ini kalau kita perhatikan luar biasa sekali, ya, ini hadis. Kenapa? Karena seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Umar. Ini sahabat kecil sebenarnya, sahabat kecil, ya. Jadi itu bisa katakan Nabi sudah jadi kakek, ya. Dia ini masih muda-muda, ya, masih muda-muda. Nah, kemudian dia memindahkan kepada murid-muridnya. Di antara adalah Jubair bin Abi Sufyan. Dan akhirnya ini Jubair menukilkan kepada orang-orang berikutnya dan sampai tertulis dalam buku-buku hadis. Jubair mengatakan, Sami itu, saya ini pernah mendengar dengan telinga saya. Ya. Jadi bukan dengan perantara orang lain, saya dengar langsung itu. Dari siapa? Dari sahabat Nabi yang terkenal, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, yang bernama Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya mendengar dia yaqul, berkata. Ya, berkata. Apa dia bilang? Dia bilang, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u. Lam yakun, lam tidak, belum, yakun ada. Yakunu, yakun dia menjadi. Kita belajar kan? Lam yakun artinya apa? Belum pernah. Saya mendengar Nabi itu yada'u, meninggalkan. Apa? Hazihi da'awat, ya. Itu da'wat yang dari kata-kata Doa-doa. dakwah. Itu dakwah punya dua arti. Bisa bermakna doa kita, atau dakwah.
mengajak. Di ini hadis bermakna doa. Jadi belum pernah Nabi itu meninggalkan hadhihi da'awat, doa-doa ini. Bayangkan. Kapan itu? Hina yumsi, ketika dia berada di waktu sore, wahina yusbi, dan ketika dia berada di waktu pagi. Kan? Ya kalau kita bisa bayangkan ya, ini benar-benar kalau ketemu Nabi pagi hari, Nabi baca. Ketika kumpul sama Nabi sore hari, Nabi baca juga itu. Sampai dia hafal itu, Bu. Sampai dia hafal. Lalu kemudian dia nukilkan kepada murid-muridnya. Aku pernah dengar dan Nabi bilang begini nih. Ya, kamu dengarkan baik-baik ya, hafal ini. Sampailah tertulis hadis ini dalam buku-buku ulama kita. Masya Allah. Berarti apa? Semestinya kita pun demikian. Kita hari ini kita belajar. Sehingga apa, Bu? Nabi saya nggak pernah Nabi saya sebagai Rasul Allah, utusan Allah itu nggak pernah meninggalkannya kalau pagi dan sore. Maka semestinya Bu kita berusaha untuk bisa menjaganya pada waktu pagi dan sore. Apatah lagi waktunya kan panjang ya, panjang waktunya ini. Ya, awalnya kan memang dari pada subuh sampai dengan terbitnya fajar. Tapi kalau misalnya nggak sempat karena ada hal yang mendesak, maka bisa dibaca. Ya, sesudah terbitnya matahari. Kata ulama sampai sampai apa waktu zuhur itu. Ya, sampai segitu tuh waktunya itu. Ya. Kalau misalnya nggak sempat baca, pada subuh. Jadi sekali lagi ingatkan kita, Bu. Kita belajar hari ini dan kita mau kuasai dengan pemahaman. Ya. Coba kita lihat teksnya, Ibu, dan kita hadirkan maknanya. Kata Nabi dalam doanya ini, Allahumma ya Allah. Beliau memulai dengan menyuruh Allah dengan satu-satunya nama yang tak boleh ada orang bernama dengannya, yaitu Allah. Dengan seruan Allahumma. Ini asalnya adalah ya Allah. Cuma ya menjadi Allahumma. Ya. Artinya apa? Ya Allah. Bayangkan, Bu. Dan bukan hal biasa ketika orang itu menyeru Allah. Semestinya, Bu, bayangkan siapa itu Allah? Allah yang punya semua langit dan bumi ini. Yang semua kita selalu berharap akan mendapatkan kebaikan yang turun dari langit, bukannya petaka. Yang selalu berharap agar bisa mendapatkan kenikmatan dari bawah bumi dan dari bumi ini, bukan mendapatkan petaka. Kita sadar dia Rabb-nya. Maka kita pun menyerunya dengan mengatakan ya Allah, Allahumma ya Allah. Ya. Ini sesungguhnya aku ini. Kata sesungguhnya. Buat apa? Buat menunjukkan kita benar-benar ingin. Kita benar-benar ingin. Maka kita nggak bilang langsung as'aluka. Tapi kita tambah dengan kata penguat. Untuk mempertegas kebutuhan kita akan apa yang mau kita minta. Ini sesungguhnya aku ya Allah. As'aluka meminta kepadamu. Meminta kepadamu. Al-afwa wal-afiyata. Tambahkan ya. Al-afwa, afwan. Maaf, pengampunan. Wal-afiyata. Dan keselamatan. Dan kesehatan. Fid dunia wal-akhirah. Di dunia ini dan di akhirat kelak. Masya Allah, Ibu. Ini kata sebenarnya bukan katanya singkat. Tapi sebenarnya meminta semua kebaikan dunia, demikian pula semua kebaikan akhirat. Ya. Ketika mengatakan, Inni as'alukal afwa wal afiyata. Ya Allah,
Sesungguhnya aku meminta kepada engkau al-afwa, pengampunan. Ya. Kenapa? Kenapa pengampunan Ibu? Setiap hari kita ini berbuat. Berbuat. Tentu yang kita inginkan, kita selalu berbuat yang baik-baik. Ya. Kita nggak mau berbuat yang buruk-buruk. Apatah lagi kalau kita tahu itu salah. Ya. Tapi ketika seorang ibu berbuat hal yang baik, bisa jadi di situ ada pengerusaknya. Ada pengerusaknya. Dari apa? Dari masuk perasaan riya mau dipuji ketika beramal. Ketika ada ajakan, ayo berinfak. Ya. Lalu dia berinfak. Kenapa? Ternyata masuk itu rasa mau dipuji. Wah, masa itu fulana itu teman saya dia berinfak. Aku kan lebih kaya daripada dia. Masa namanya disebut disebut saya nggak disebutkan. Ya. Ah, udahlah saya sebut nama saya. Akhirnya Bu, dia berinfak, tapi ada rasa mau dipuji padanya. Semestinya ketika ada ajakan berinfak langsung, ada yang berinfak. Kita berinfak. Itu Bang, semestinya begitu ya, Mang. Kita apa? Kita diingatkan dengan adanya infak saudara kita yang terang-terangan itu agar kita pun bisa berinfak. Itu bagus, ya. Dan kita mengatakan, saya juga ya Ustadz berinfak itu. Ya, kita terang-terangan. Itu juga bagus. Kenapa? Ingatkan teman kita yang lain. Oh, ternyata si fulana yang kedua, yang ketiga berinfak. Mereka ekonominya di bawah saya. Wah, saya juga harus berinfak. Semestinya begitu dan nggak ada masalah orang berinfak ketika disebutkan dengan terang-terangan. Tapi ya menjaga niat, menjaga diri dari sifat mau dipuji itu hal yang sangat penting. Ketika seorang berinfak dengan terang-terangan, ibu sekalian, disertai dengan keikhlasan dan niat agar bisa diikuti oleh orang lain, bukan mau dipuji. Maka ketika ada orang, ibu sekalian, yang berinfak gara-gara kita, maka kita mendapatkan pahalanya. Kita dapatkan pahalanya. Dan itu yang terjadi pada zaman Nabi itu. Saya pernah mengajak pada saat berinfak. Ini nggak ada yang bergerak ini, nggak ada yang infak. Datang seorang sahabat. Ini Nabi, saya infak. Dia infak. Maka datang orang kedua, datang orang ketiga. Akhirnya infaknya semakin banyak. Maka Nabi kemudian mengatakan, Man sanna fil islami sunnatan hasana. Man sanna fil islam. Barang siapa yang memberikan sunnah. Ya, memberikan sunnah maksudnya apa? Contoh. Dengan contoh yang baik, falahu hasana. Maka dia akan mendapatkan kebaikan dan kebaikan orang-orang yang mengikuti. Ya. Itu karena beramal terang-terangan itu. Ya, dan penuh keikhlasan. Tapi kita nggak bisa menahan diri kita secara umum. Kita nggak tahu karena muncul itu. Karena itulah kita butuh apa? Butuh meminta kepada Allah agar Allah mengampunkan ya dosa kita yang tidak kita sadari. Apatah lagi kalau ada dosa yang kita sadari kita kerjakan. Mungkin orang berdosa karena faktor sadar. Oh, banyak banget itu. Kenapa? Karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu. Ya. Karena faktor lupa. Ya. Menghina orang lain. Dia itu tahu nggak boleh. Tapi karena kondisi sesuatu akhirnya apa? Dia marah-marah dia hina orang lain. Bukan cuma hina orang lain. Hina bapak ibunya juga dihina. Ya. Apalagi hina sukunya. Ya Allah ya Rabbi. Itu bisa terjadi dalam hidup kita. Karena satu hari 24 jam misalnya. Itu yang alasan. Kenapa Nabi itu suruh kita paling minimal baca ini doa ini. Minta kepada Allah agar Allah itu memberikan al-afwa. Afwa nih Allah. Maafnya kepada kita sekalian. Maafnya. Di dunia ini, ya. Di dunia ini. Dan kemudian berefek nanti di akhirat. Dengan cara Allah tempatkan kita di surga yang penuh dengan kenikmatan. Masya Allah. Bapak Ibu lihat ini bagaimana pengaruhnya itu meminta al-afwa kepada Allah.
Demikian pula wal afiyata, meminta kepada Engkau ya Allah al-afiyah. Ini al-afiyah, dua terjemahannya ya, bisa bisa al-afiyah kesehatan ya. Kesehatan apa pada badan kita ini. Kesehatan pada badan kita, kesehatan pada mata kita agar bisa melihat dengan baik. Kesehatan pada pendengaran kita agar bisa mendengar dengan baik. Bahkan kesehatan pada semua anggota tubuh kita yang tidak kelihatan, yang tidak ke yang tidak kelihatan. Masya Allah. Ya, saya kira kita semua pernah ya, pernah sakit, bahkan pernah ke rumah sakit, pernah ke dokter, pernah di ronsen. Ya, pernah di ronsen, Masya Allah tuh. Kita ketika eh, lewat ini tahapan, akan menyadari ya, betapa besarnya itu nikmat al-afiyah, kesehatan. Termasuk kesehatan badan. Kesehatan badan. Saya ini beberapa ibu saya lagi periksa ke dokter ini, ada kendala pada diri saya. Itu di ronsen, Ustadz ini ada batu-batu kecil Ustadz. Ya, tapi sangat halus ini. Ya, saya terganggu. Gara-gara itu saya periksa ke dokter. Hasil ronsennya itu bilang katakan ini ada apa batu-batu halus ya, di situ dan terasa gangguannya. Tapi insya Allah ini bisa diobati. Namun sekarang ini sudah berapa hari ini merasa lebih enak gitu. Masya Allah Bu. Kenapa begitu nih besarnya nikmat kesehatan? Nah, kita berharap kepada Allah ya. Dengan doa-doa yang kita ucapkan ini, akhirnya Allah memberikan kepada kita al-afiyata. Kesehatan pada semua anggota badan kita ini. Ya. Ini makna pertama, al-afiyah. Atau yang kedua, al-afiyah bermakna keselamatan. Mendapatkan kita keselamatan pada semua urusan kita di dunia. Ya, selamat pada badan kita tadi, selamat pada rumah kita, pada kendaraan kita, pada keluarga kita, pada orang-orang yang kita cintai. Ya, gak ada masalah pada semua yang kita miliki, pada semua orang-orang yang kita cintai. Di mana, Bu? Pertama, di dunia ini. Dan tentu yang paling utama adalah al-afiyata nanti di akhirat kelak. Selamat dari petaka neraka dengan berbagai macam bentuk keburukannya. Dan selanjutnya, ya Allah izinkan kita untuk dipilihkan, dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Bapak Ibu, ini saya sebenarnya sudah menunjukkan apa? Kita minta semua kebaikan dunia dan akhirat. Kita minta semua kebaikan dunia dan akhirat. Ternyata ini dua, Bu, masih sambungannya. Nah, ini yang lebih detail, yang lebih khusus. Allahumma ya Allah, inni as'aluka. Sesungguhnya aku meminta kepada engkau al-afwa wal afiyata. Sama. Afwan. Ya, maaf. Pengampunanmu. Demikian pula al-afiyah. Kesehatan. Keselamatan. Ini Bu dirinci. Ada 4. Ada 4 ini. Pertama. Fidini. Pada agamaku. Agama Islamku ini. Wa dunyaya dan duniaku. Wa ahli dan keluargaku. Wa mali dan hartaku. Masya Allah. Meminta kepada Allah agar Allah memberikan kita afwan, maaf. Ya, pada apa? Pertama pada agama kita. Ya. Kita ini sekalian sudah beragama. Ya. Mempraktikkan agama ini. Praktikkan sholat, praktikkan infak, praktikkan baca Quran, praktikkan belajar. Itu adalah din agama ini. Tapi dalam kenyataan tadi ada faktor-faktor perusaknya. Dari mau dipuji, dari mau dilihat, dari mau dikenal. Ini perusak semua ini. Ataukah kita salah dalam beramal agama ini? Cara sholatnya nggak seperti cara Nabi. Cara hajinya nggak seperti cara Nabi. Kita mungkin pernah belajar sama orang lain, sama guru kita, ya. Tapi ternyata, ya guru juga manusia bisa salah, ya salah baca atau salah paham dari guru di atasnya lagi. Itu ada kemungkinan. Ya. Maka misalnya apa?
kita meminta kepada Allah. Kalaupun kita sudah beragama, mempraktekannya, maka kita agar Allah mengampunkan kita kalau ada kesalahan padanya, sadar ataukah tidak kesadar. Bapak Ibu, ini bisa banyak banget ini ya Allah. Bisa banyak banget. Karena sehari 24 jam. Nah, itu alasannya. Kemudian yang kedua adalah meminta al-afiyah, kesehatan dalam agama. Artinya Bu, bisa punya tubuh yang sehat, oke? Sehingga bisa bisa mempraktekkan agama ini. Kebayang Ibu Haba? Meminta kesehatan fidini pada agamaku. Bentuknya apa? Meminta kepada Allah kesehatan agar bisa mempraktekkan agama ini. Termasuk belajar. Belajar Al-Quran adalah agama. Ala dini. Maka bayangkan kita minta, ya Allah, aku lagi sakit ini, lagi nggak fit ini, Allah. Minta kesehatan. Ya. Agar bisa hadir dalam kelas belajar. Ini di antara hal-hal yang bisa kita bayangkan, Ibu, Bapak sekalian, waktu kita baca doa-doa ini. Dulu sempat sakit. Nah, sekarang berdoanya Masya Allah, belajarnya Masya Allah, dalam kondisi sehat kan? Dan kalaupun ada yang misalnya ingin sekali belajar, tapi masih sakit, ya, ada yang paksakan diri dia itu hadir belajar, ya, walaupun harus berbaring, walaupun harus duduk, ya, dengan apa? Dengan kondisi yang belum sepenuhnya penuh. Tapi kita berharap ya, dan kondisi itu tetap bisa mempraktekkan ini agama. Ya kayak apa? Ajarannya kalau orang nggak bisa sholat berdiri, udah duduk aja. Nggak bisa sholat duduk, maka berbaring aja. Berbaring saja. Nah, itu di antara makna-makna yang bisa kita hadirkan. Bapak Ibu, kalau kita mengatakan Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini. Yang kedua, nah ini sifatnya lebih umum lagi, Bu. Ya, ini kan tadi kan agama ya. Ini kedua adalah dunia ya dan duniaku. Bu, sebenarnya secara umum ya, apa yang kita kerjakan di dunia ini dia bisa menjadi bahagian daripada agama kita. Ya. Tapi memang ya, secara zahirnya dia itu adalah praktek apa Bu? Praktek dunia. Artinya apa? Orang kafir juga praktekan. Ya. Tapi bagi orang muslim berbeda. Dunianya itu dia praktekkan dunianya, tapi diniatkan untuk agamanya. Untuk agamanya. Nah, dan kita minta kepada Allah. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang sifatnya dunia itu, ya, kita kerjakan. Tapi Allah berikan pengampunan ketika ada yang salah padanya. Dan Allah berikan kesehatan, keselamatan ketika kita mengerjakan perkara dunia kita. Contoh, dunia kita Bu, bekerja. Ya Pak Debi ya? Zahirnya cari duit ya, mau cari duit. Ya, meninggalkan rumah kita. Ya. Keluar jam 7, ada yang pergi ke kantor, ada yang pergi ke pasar. Bertemu dengan banyak orang. Ya, karena kalau main dunia itu Bu, itu udah pasti ketemu orang itu Bu. Atau paling minimal berinteraksi dengan orang, itu jelas itu. Ya, nggak ada orang kerja itu kalau nggak berhubungan orang, nggak ada. Pasti dengan orang, ya kan Bu? Apakah secara langsung atau lewat perantaraan bisnis online, kan? Tapi semuanya pasti ada orangnya itu yang menjadi interaksi kita. Nah, di sini Ibu Bapak sekalian, ya sangat besar kemungkinan ya terjadi interaksi yang salah kalau kita itu bekerja di dunia, bekerja. Ya. Dari apa contohnya? Ya, kata-kata yang tidak pas ketika berinteraksi dengan orang lain. Yang akhirnya ya bisa mencederai mereka. Mencederai mereka. Bisa membuat mereka itu buruk keadaannya. Itu sangat buruk. Ya, ya faktor orang jual beli saja kan. Orang jual beli, ya tawar menawar. Akhirnya yang mau beli itu nawarnya sangat-sangat rendah.
lalu apa muncul pakai kata yang nggak pantas. Ya, katanya yang nggak pantas. Karena orang yang nawarkan nggak ngerti, ya nggak tahu. Ini sebenarnya harga berapa sih nih? Ya, yang sampai harganya sebenarnya cuma 100.000 sampai 1 juta dijualnya. Ya, ini kan seharusnya kan untungnya gede banget nih. Ya itu nggak apa-apa, boleh-boleh saja itu. Pakai ada ranah tawar menawar, tawar menawar. Yang menawar boleh nawar. Apa yang dia rasa dalam pandangan dia cocok dan menyenangkan hati ketika jual beli. Ya, bagi yang menjualnya itu silakan berikan harga. Oh, saya mau untungnya sekian persen ini. Ya, begini. 1 juta Pak. Nawar. Terus turun, 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 turun. Ya. Dalam kondisi ini perlu menjaga. Jangan sampai muncul kata-kata yang buruk. Yang buruk dalam proses tersebut. Proses tersebut. Ya. Dan kalaupun terjadi sekalian, dan bisa terjadi ini dalam interaksi kita, maka perlu kita hadirkan doa ini. Ya Allah, minta kepada Engkau, afwan ya Allah. Ya, pengampunan. Kalau saya kemarin itu pergi kerja, ya, sedang berdagang, sedang berbisnis, sedang bermuamal dan orang lain, ada kesalahan yang saya kerjakan yang mungkin menyakitkan hatinya, yang mungkin menyakitkan hatinya. Maka ya Allah, as'alukal afwa. Minta afwan ya Allah, minta maaf ya Allah. Ini kelihatan, Bu. Kelihatan bagaimana kebutuhan kita meminta kepada Allah pengampunan ini. Apalagi yang jelas-jelas ya, ketemu sama orang lain yang kerja itu di pasar dan langsung ketemu dengan kliennya, pembelinya itu. Waduh, Masya Allah. Ya, itu sekalian. Yang kedua adalah meminta al-afiyata. Meminta kesehatan. Meminta keselamatan ketika kita sedang mengerjakan perbuatan dunia. Perbuatan dunia. Jadi contohnya Bu, orang kerja di mana? Eh, di pasar, berjual beli. Ya, minta agar bisa diberikan kesehatan ketika mengerjakan perbuatan dunia. Iya jujur, saya butuh duit banyak ini. Ya, kenapa? Saya butuh duit yang banyak agar saya bisa agar bisa apa? Tidak minta-minta kepada orang lain. Agar bisa memenuhi kebutuhan rumah untuk keluargaku, tempat bernaung mereka. Ya, agar mereka bisa makan, nggak perlu minta-minta. Saya harus kerja nih, ini kerja dunia nih itu akhirnya. Tapi niatnya menahan diri keburukan. Bahkan lebih daripada itu, saya bekerja dapatkan duit agar saya pun bisa berinfak, membantu orang-orang yang membutuhkannya, berinfak untuk masjid, berinfak untuk para dai-dai. Yang apa? Yang waktunya terbelenggu, yang waktunya terkunci untuk berdakwah fi sabilillah, waktunya terkunci untuk berjihad fi sabilillah. Ya, saya sudah pergi berdakwah, ya, sudah pergi berjihad. Saya, masya Allah, tubuhku sehat, ya, rumahku enak, maka tubuh ini ya Allah berikan kepada aku tetap begini sehat agar saya bisa pakai pergi bekerja, dapat duit yang banyak. Saya pakai nih untuk melayani kaum muslimin yang dalam kondisi sedang berdakwah, sedang berjihad. Apalagi punya harta agar bisa dipakai, ya, dipakai untuk bisa berzakat, untuk bisa berhaji, masya Allah, untuk bisa menutup aurat. Karena kalau kita apa nggak punya pakaian kan dibeli itu. Bagaimana bisa tutup aurat kita? Menyempurnakan ibadah kita ibadah ibadah kita. Ini bos satu contoh ya, contoh pekerjaan. Belum lagi apa lagi Bu? Ya, interaksi kita dengan siapa? Dengan keluarga kita. Ini dunia nih. Semua orang begitu. Interaksi kita dengan istri kita, dengan suami kita. Ini masya Allah Bu, peluangnya terjadi kesalahan besar banget. Ya, salah ngomong sama suami, salah ngomong sama istri. Ya, kadang-kadang menyakitkan hati. Oh, bisa nggak terjadi tuh. Kadang-kadang kasar perkataannya sama anak-anak. Kadang-kadang main tangan. Itu besar banget kemungkinannya.
bisa terjadi dalam interaksi kita. Makanya minta kepada Allah al-afwa, ya Allah ampunkan. Kalau ada yang salah dalam interaksi saya dengan pasangan saya, dengan anak-anak saya, dengan orang tua, dengan orang tua, dan juga meminta kepada Allah agar diberikan al-afiyah, diberikan kesehatan dalam urusan dunia, agar bisa agar bisa melayani istri pasangan dengan baik, agar bisa melayani anak-anak dengan baik, agar bisa melayani orang tua. Ini besar kemungkinan terjadi dalam hidup kita. Ya, Bu, ini supaya umum. Sekarang Bu yang ketiga. Ini bagian daripada dunia kita. Apa itu? Wa ahli. Wa ahli. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau afwan, pengampunan. Demikian pula keselamatan kesehatan wa ahli pada keluargaku. Nah, ini yang saya sebutkan, Bu. Ya. Hadirkan hati kita, Ibu. Hadirkan makna doa. Hadirkan pasangan kita. Hadirkan anak-anak kita. Hadirkan orang tua kita. Ya Allah, aku minta afwan, maaf kepadamu. Ya. Kalau ada hal yang salah yang saya perbuat kepada orang tuaku, kepada pasanganku, kepada anak-anakku. Kalau anaknya 5 bagaimana ya? Ya, anaknya 5. Berarti kan lebih besar kemungkinan masalahnya itu karena banyak anaknya. Beda anak cuma 1, cuma 2. Ya. Kita nggak bisa ibu sekalian. Kita nggak bisa setiap hari bersama-sama mereka. Ya. Bisa jadi ya, karena kita nggak sama mereka, mereka terjatuh kepada sebuah masalah. Itu bisa jadi. Karena kita nggak menjaga mereka, nggak mendampingi mereka. Bahkan sampai terjatuh kepada kesalahan yang sifatnya keagamaan. Kita berbuat keburukan, nggak sholat. Kan? Mukul temannya. Itu udah masalah itu. Atau mereka terjatuh, ketabrak kendaraan. Ya. Karena nggak ada yang antar dia, kita nggak antar dia, kita nggak nyebut dia. Banyak kemungkinan bisa terjadi. Dari sini sekalian, kita bisa menyadari betapa pentingnya kita berdoa. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli. Ya, keluargaku. Banyak anak yang lagi sekolah jauh ya, ibu bapak ya. Punya anak, punya cucu yang sekolahnya jauh-jauh. Ya, di luar kota, di luar negeri. Masya Allah. Kalau semestinya, kita jagain tuh. Kita jagain anak-anak kita. Kan seharusnya begitu kan? Tapi kan nggak bisa. Nah, hadirkan bunyi doa. Ya, ya Allah, saya nggak mampu untuk menjaga anak saya. Awasi anak saya sepenuhnya itu nggak mampu dia. Maka ya Allah, saya minta maaf ya Allah. Kekurangan saya menjadi seorang ibu, menjadi seorang bapak. Karena ibu, apapun keadaannya ini, nggak mungkin lepas walaupun cuma sedetik. Status kita sebagai seorang ayah. Nggak ada itu lepas itu. Tidur pun masih jadi ayah itu. Tidur pun masih jadi ibu itu. Artinya kita bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak-anak kita. Sampai anak kita pun sudah menikah, tetap jadi ayah. Tetap jadi ayah. Berarti apa? Ada tanggung jawab ya kepada anak-anak kita. Nanti ibu kita akan belajar nanti ke depan kita berapa zikir itu. Itu Nabi sampai datang kepada anaknya. Ya Allah, Fatimah, ya, kenapa kamu nggak perhatikan zikir ini? Ya, kamu perhatikan zikir ini. Padahal sudah menikah. Padahal sudah menikah. Karena tadi tanggung jawab nggak pernah hilang sebagai orang tua. Tapi karena kondisi yang begitu, nggak mungkin bersama-sama, maka kita minta kepada Allah, ya Allah, as'alukal afwa, minta kepadamu pengampunan kalau ada yang nggak pas. Dan minta kepadamu kesehatan agar terus bisa memberikan perhatian yang besar kepada keluarga, kepada anak-anak kita. Nah, ini tadi malam, Bu. Tadi malam saya pulang tengah malam. Karena ada acara pertemuan alumni Timur Tengah. Saya pas masuk rumah itu, mertua
70 tahun. Ada bel anak saya. Jam setengah 12 malam dia bel. Saya sudah di mobil. Pas saya masuk rumah, saya dibuka pintu mertua. Jam 12 malam. Kurang lebih itu kan. Dia bilang, ini kenapa nggak pulang-pulang sampai jam begini? Oh, saya baru sadar itu. Oh, ternyata dia suruh anak saya, ya kan? Telepon saya. Telepon saja. Saya lagi di mobil. Masya Allah. Orang tua yang punya perhatian gituan. Ya, kita kan nggak nyadar ya. Kita anggap kita lagi dalam kebaikan nih, lagi silaturahmi. Tapi ada orang-orang tua yang sampai segitu perhatiannya. Dan itu serius, sering banget tuh. Kalau pulangnya lama tuh, ya sering tanya. Ya, bisa lihat. Nah, semestinya kita pun demikian pula sama anak kita ini. Ya, sama apa? Sama istri kita. Kalau saya pribadi itu sering sekali itu. Mana istri kamu? Kenapa nggak telepon? Kenapa sekarang belum pulang? Ya, ya saya tahu ini kalau lagi pergi mengajar atau pergi kemana gitu kan saya tahu. Tapi karena nggak lazim, ya nggak lazim belum pulang, saya diingatkan, kamu telepon. Ya, itu, kamu ingatkan di mana dia? Nah, saya lapor. Ya, sudah mama, sudah telepon nih. Masih jalan. Artinya sampai segitu tingkat ya, tingkat perhatian sebagai orang tua kita. Semestinya kita pun belajar ya dari mereka. Tapi tadi karena banyak sekali keterbatasan, termasuk kelalaian, kelupaan, maka kita baca di zikir. Yang keempat, Ibu, adalah meminta kepada Allah al-afwa wal afiyata pada mali, pada harta kita. Meminta afwan kepada Allah pada harta kita. Apanya, Bu? Bagaimana cara kita mendapatkan harta tersebut? Bu, bisa jadi harta itu kita dapatkan, tapi dengan cara yang tidak benar, sadar ataukah tidak sadar. Atau kalau sudah dapat, ya, ada kesalahan dalam memanfaatkan harta tersebut. Ada kesalahan dalam memanfaatkan harta tersebut. Ya, harta itu kan dua ditanya. Ditanya dari mana asalnya dan di mana digunakan. Di mana digunakan. Karena kita nggak bisa menguasai sepenuhnya, mengontrol harta kita, ya, maka kita minta ya Allah ampunkan. Kalau ada hal yang nggak pas pada harta kita ini. Yang kedua adalah meminta al-afiyah, meminta kesehatan, meminta keselamatan pada harta kita. Selamat pada harta dalam bentuk apa? Dalam bentuk bagaimana kita bisa menjaga harta ini. Bisa menjaga harta ini. Jangan sampai dicuri oleh orang lain. Ya. Kenapa? Kita perlu menjaganya nih. Agar apa? Bisa kita pakai untuk menopang kehidupan kita dan keluarga kita. Maka harta ini kalau kita jaga, bisa kita pakai untuk membantu orang lain. Maka minta kesehatan agar bisa menjaga harta-harta ini. Nah itu sekalian di antara maknanya. Ini kalau kita lihat Bu, luar biasa ya sudah semuanya ya. Namun ternyata lanjut lagi doanya. Yang lebih spesifik lagi nih. Ya. Allahumma ya Allah. Allahumma stur. Tutuplah aurat-auratku ini. Nah, yang pertama ya tentu yang zohir ya. Yang zohir. Apa itu zohir Bu? Aurat kita. Auratnya perempuan. Auratnya laki-laki. Meminta kepada Allah agar itu aurat kita. Ya. Sadar atau tidak kita sadari. Kalau orang sudah belajar, oh inilah auratnya perempuan. Harus dia tutupi kan. Tapi kan karena orang nggak sadar ini. Tersingkap auratnya. Maka apa? Meminta kepada Allah agar Allah selalu jaga auratnya tersebut. Auratnya tersebut. Karena Islam luar biasa ya. Memberikan perhatian besar untuk menjaga auratnya mereka. Laki-laki dibikin pula perempuan. Karena itu adalah harga diri. Harga diri seseorang. Makanya dia sampai diajarkan berdoa meminta penjagaan dari auratnya. Berikutnya adalah wa amin rawati. Amin itu dari kata aman.
Wa amin, ya Allah, berikanlah keamanan. Rawati, dari rasa takutku. Ya, rasa takutku. Ibu, rasa aman yang bisa muncul apa? Rasa takut yang bisa muncul karena banyak keadaan. Banyak sekali keadaan. Ya, kalau keluar rumah ibu, pergi bekerja, ada nggak rasa takut? Oh ada. Nanti jangan sampai tabrakan di jalan, ya kan? Tuh, bisa terjadi. Apalagi ibu sekalian, tiba-tiba ada masalah di tengah jalan. Kenapa? Stroke di tengah jalan, nggak bisa bergerak di tengah jalan. Mungkin, saat mungkin. Saya pernah dengar kakak saya itu di Madinah pernah cerita, saya kunjungi dia. Ustadz, saya masih muda, ya nggak jauh lah dari saya usia itu. Tapi dia bilang, saya sudah sekian tahun saya nggak bawa mobil. Kenapa Ustadz? Saya pernah betul bawa mobil Ustadz, itu langsung terkunci itu. Ya, apa istilahnya? Buat saya nggak bisa bawa kendaraan. Terjadi beberapa kali. Akhirnya saya putuskan saya nggak lagi bawa mobil. Sekarang kalau mau pergi ya ada yang temani. Masya Allah. Bisa bayangkan kalau nggak terjadi sesuatu tiba-tiba ya. Tiba-tiba, ya makanya Pak, minta ya Allah, berikanlah aku keamanan dari rasa takut yang bisa muncul dari saya. Ya, takut ketika keluar rumah, apalagi takut kebanjiran, takut gempa dan seterusnya. Ya, takut dari musuh, takut dari pemimpin yang mungkin zolim. Ya, nah, ini bisa lihat yang memuliakan. Yang berikutnya adalah bersama lagi nih. Allahumma hfazni, ya Allah, aku meminta, aku lindungilah aku, jagalah aku. Hafiz. Allahumma hfazni, ya Allah, jagalah aku. Artinya Bu, jaga aku dari berbagai macam bentuk keburukan. Dari mana Bu? Keburukan yang bisa muncul mimbaini yadayya, dari arah depan. Ya, dari arah depan. Kebayang sekali nggak? Kalau bawa mobil ya, bawa mobil itu kan ya, apa, dua arah itu. Sempit lagi. Ya, sempit, sempit lagi. Jangan sampai ini pas bawa ini langsung keserempet mobilnya orang lain. Ya. Berharapan ini. Berharapan. Nggak bisa terjadi. Jadi beberapa kali ke Bogor nih, ya Allah itu ada boleh itu keluar tol itu berhadapan itu panjang sekali, ya panjang. Cuma Pak, garis pembatasnya saja itu. Saya nggak berpikir, saya mau lambung, nggak nyadar. Berperhatikan ya Allah itu ada garis bedanya itu, panjangnya luar biasa, ada berapa kilo. Ya, padahal itu di depan ya, di arah depan. Ya, kemungkinan terjadi keburukan bisa sangat besar. Maka harapan kita dan baca ini doa, Allah jaga kita dari berbagai macam keburukan yang datang dari bagian depan. Apatah lagi min khalfi, dari bagian belakang. Oh ini lebih lagi nih. Ya, ditabrak mobil dari belakang, ya kan? Tabrak mobil dari belakang yang kencang lagi atau yang lainnya. Wa ayyamini, keburukan yang datang dari bagian kanan kita. Wa anshibali, dari bagian kita. Ya. Wa min fawqi, dari atas kita. Ya. Sedang berteduh di sebuah pohon, ada pohon yang tumbang. Ya. Ada tiang yang jatuh. Masya Allah. Apa Ibu? Kesambar petir. Itu kan dari atas semua itu. Ketika hujan. Kita mengatakan, ya Allah, ihfazni, jagalah aku dari berbagai macam keburukan yang datang dari berbagai arah-arah ini. Dan yang terakhir, sekalian, mengatakan wa a'udzu bi'azamatika, dan aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah bi'azamatika, dengan keagunganmu. Engkau itu azim ya Allah. Engkau itu azim, subhana rabbiyal azim. Maka aku meminta bi'azamatika, dengan keagunganmu, dengan kebesaranmu, dengan kemahakuasaanmu. Ya. Dari apa? Dari keburukan. Apa itu? Keburukan an ughtala, aku disambar. Ya, aku diambil. Ya. Dari mana, Bu? Min tahti, dari bagian bawah.
Kira-kira apa tuh, Bu? Ya, apa tuh bisa lihat? Ya gempa bumi, gempa bumi. Ya semua semua bentuk keburukan yang datangnya dari arah bawah. Ya, gempa bumi, tanah yang terbelah, ya, eh, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang tidak kita sadari, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kalau kita perhatikan ini dua, Masya Allah, intinya adalah meminta kepada Allah agar Allah jaga kita dari berbagai macam bentuk keburukan. Keburukan di dunia ini, demikian pula di akhirat kelak. Ya. Kita berharap kepada Allah dengan doa yang kita baca ini kita hadirkan, ya. Allah benar-benar memberikan kebaikan kepada kita di dunia, demikian pula kebaikan kita di akhirat kelak. Alhamdulillah kita sudah pelajari doa ini, ya. Kami berharap ini bisa bisa dipahami maknanya dengan bagus, ya. Bisa dihadirkan maknanya sekalian, lalu kita praktekkan ini zikir, ya. Jadi Bu, ya saya berharap ya kita bukan lagi orang-orang yang kamu kamu sudah baca ini zikir, sudah suamiku, sudah istriku. Ah, itu orang biasa. Kita mau setelah ini kita belajar zikir, Bu, kita baca zikirnya dengan tenang, dengan menghadirkan hati dan menghadirkan semua hal-hal yang berhubungan dengan zikir. Kalau mengucapkan keluarga kita, hadirkan keluarga kita. Kalau sebutkan harta kita, hadirkan harta kita. Kalau sebutkan agama kita, hadirkan semua ibadah-ibadah kita itu. Semoga Allah ya memberikan kepada kita yang terbaik pada apa yang kita miliki, ya, dan pada apa yang kita berbuat di dunia di dunia ini. Demikian sekalian. Nah, insya Allah pekan depan ya kita mau dengar nih ya dari Bapak Ibu siapa yang mau hafalin lumayan ya. Cukup panjang doanya, tapi ya kata-katanya rata-rata kata-kata yang sudah pelajari. Ini hanya berapa kata yang kita nggak tahu artinya, Bu. Kata apa nih? Kata Allahumma stur, ini kata baru ini. Ini kata kayaknya nggak pernah di Al-Quran, nggak ada Al-Quran. Kalau mau coba Bu, cek aja itu Al-Quran. Ada nggak kata ustur? Ya, sepertinya nggak ada. Ya, kalau pun ada cuma jarang sekali. Ya, kata Bi ustur apa? Tutuplah kata perintah. Allahumma stur aurati, tutuplah auratku. Apalagi Bu, kata rawati, ini kata roati. takut. Apalagi yang lain? Bi'adomatika. Ya, shimal itu kan sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Bi azomatika. Itu dari azim Bi'adomatika. sebenarnya. Azim kan besar kan? Yang Allah besar. azim. Ini sifatnya nih, kebesaran. Sama uqtal, ya. Ini uqtal bisa apa? Aku dibenamkan atau aku disambar Tuhan. dari arah bawahku. Aku dibenamkan dari arah bawahku. Ya. Itu maknanya dua. Oke? Ustaz, Ya, Ibu Mariani, ada yang mau disampaikan? itu afwa atau afwan? Kalau pakai alif lam, bacanya al-afwa. Nanti pas Afwan. ini. Jadi Allahumma ini as'alukal afwa Afwan. wal afiyata. Kan kalau dia pakai alif lam, maka nggak pakai tanwin. Terus Iya, ya. Ustaz. Ini ingat kaidahnya Bu ya. Semua kata yang pakai alif lam itu nggak pakai tanwin. Amin. Ya. Nah itu. Iya, Ustaz. Terima kasih, Oke. Ustaz. Ada lagi Bu yang lain. Pak Ustaz, Pak Ustaz, Ya silakan Ibu Rahmi. ini Pak Ustaz yang terlihat di tengah ada yang tidak dibaca ya. Ya sesudah Allahumma stur aurat, terus langsung Ala wa Usman. amin. Auroti. Ya itu Bu, itu Usman maksudnya Bu. berkata. Itu ada dua riwayat Bu. Ada yang pakai kata tunggal, aurati kan, auratku, kan. Ada yang apa? Aurati. Dua itu. Pilih salah satu. Tidak ada dua riwayatnya Bu. Oh, jadi kita terserah pilih yang mana asal kita baca. Ya, pilih yang mana terserah. Cuma kalau yang lazim Bu, kita pakai itu yang lazim dipakai ya. Itu di kata aurati yang banyak. Oh iya. Auroti. Makasih Pak Ustaz. Nah, ini saya Bu yang sengaja Bu, saya sengaja masukkan apa? Lafaz hadisnya langsung ya dari buku hadis. Ya Rabbi kita tahu oh ini beginilah hadisnya nih. Begini bunyi hadisnya. Nah, kita punya bahasa buku zikir ya, saya punya buku zikir ini ada. Ya, banyak banget lah. Ya. Cuma itu rata-rata Bu, dia langsung sebutkan lafaznya. Itu karena gabungan dari beberapa hadis. Ya. Ya.
Kalau kita tahu bagaimana bunyi hadisnya, tentu harapan kita bisa lebih semangat lagi untuk bisa menjaga. Ustadz, Afwan Ustadz, untuk terjemahnya yang nomor 1 kan, ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu ampunan maaf. Langsung disambung ampunan maaf Ustadz. Atau salah? Iya, bisa kita pakai satu aja nggak apa-apa. Ampunan aja, Ampunan dan pengampunan, keselamatan. keselamatan. Itu Afia 2 ya. Kesehatan dan keselamatan. Ya. Ya kalau orang bilang keselamatan berarti ya sudah masuk kesehatan kan? Gitu kan? Sudah masuk gitu. Oh ya. Oke. Afwan Ustaz, itu yang terakhir itu a'udzu bi azmatik. Ya, wa a'udzu bi azomatika. Begitu. Bi azomatika. Ya. Ini kayaknya nggak ada yang pakai kata bika. Oh, ada juga ternyata, ini ada juga. Kayak yang satunya, Ustaz. Iya, kedua. Yang- Ya, jadi bisa dipakai. Bisa langsung wa a'udzu bi azomatika atau bisa pakai wa a'udzu bika bi azomatika. Enggak apa-apa itu. Ustaz, terjemah yang terakhirnya, dan aku berlindung dari kebesaranmu dengan wasilah keagunganmu. Dengan wasilah kebesaran Dengan wasilah kebesaranmu, kan? Dan wasilah aku kebesaranmu. dibenamkan dari bawah. Dari sambar. Dan aku disambar. Aku dibenamkan atau disambar. Kalau bawahnya lebih kecil dibenamkan ya, itu pasti sebenarnya. Dibenamkan dari bawah. Ya gempa bumi maksudnya. Gempa bumi, apalagi kira ya. Jadi semua bentuk keburukan yang datang dari bawah. Ya, dari bawah. Dibenamkan. Oke. Ibu, mungkin cukup ya. Saya ada ngajar lagi nih, jam setelah ini langsung. Ya. Insya Allah pekan depan Bu kita pertama dengarkan dari beberapa peserta yang mau menyetorkan ya zikir ini, lalu semoga kita tambahkan lagi dengan zikir berikutnya insya Allah taala ya. Jazakumullah khairan kasiran Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz. Dalam kebaikan ya. Alhamdulillah. Zikirnya dikirim nggak, Ustaz? Bisa lagi Ibu, saya lagi rapikan ini. Kita Bu, mohon doanya, kita lagi punya proyek buatkan buku zikir pagi petang ya. Tapi dengan cara sekejap, pakai warna-warna, pakai beberapa ini ya. Nah, jadi Kalau untuk dihafalkan, minggu depan, bulan Mei lah bisa rampung buku zikirnya ya. kalau yang dihafalkan minggu depan, mungkin nggak usah warna dulu, Ustaz. Oh iya. Ya, boleh. Ya. Jazakallah khair. Apa? Boleh Mega insya Allah ya. Kita akhiri ya dengan doa kafaratul majelis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sehat-sehat. Ustaz, titip